Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang iman kepada malaikat Allah. Nah, teman-teman sudah tahu tentang iman kepada malaikat Allah? Mari kita simak pengertian kepada malaikat Allah dengan baik ya. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang pengertian iman kepada malaikat Allah, kemudian dalil-dalilnya, dan juga sifat-sifat malaikat dan juga tugas-tugas malaikat, maka kita perlu tahu terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran iman kepada malaikat Allah. Yang pertama, siswa diharapkan mampu meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang kedua, mewujudkan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab implementasi beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang selanjutnya yaitu pengertian iman kepada malaikat Allah. Di sini kita akan membahas tentang pengertian iman terlebih dahulu. Iman artinya berasal dari bahasa yaitu amana yu'minu imanan, yang berarti percaya. Nah, secara istilah, iman adalah meyakini dengan sepenuh hati, kemudian diucapkan dengan lisan atau perkataan, lalu diamalkan dengan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah iman. Nah, kemudian kita bahas tentang malaikat. Apa itu malaikat? Nah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya, yang selalu taat dengan apa yang Allah perintahkan. Jadi selalu taat apa yang Allah perintahkan, tidak pernah mengingkari apa yang Allah perintahkan. Kemudian yang selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa iman kepada malaikat Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan makhluk berupa malaikat yang terbuat dari cahaya atau nur, yang selalu taat dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak pernah mengingkari perintah Allah. Itu adalah malaikat. Dan iman kepada malaikat adalah kita harus yakin, kita percaya bahwa Allah benar-benar menciptakan makhluk berupa malaikat Allah yang terbuat dari cahaya. Nah, sekarang kita akan ilustrasi iman kepada malaikat Allah itu seperti apa. Nah, saya akan memberikan ilustrasi tentang iman kepada malaikat Allah. Coba kalian perhatikan angin yang berhembus. Nah, setelah kalian perhatikan, apakah kalian bisa melihat angin yang berhembus? Tentu saja kalian tidak akan dapat melihat angin yang berhembus. Nah, dan coba kalian rasakan angin yang berhembus. Dapatkah kalian merasakannya? Tentu saja bisa merasakannya. Karena apa? Karena angin itu tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Nah, tetapi angin itu bisa kita rasakan hembusannya, bisa kita rasakan. Seperti halnya malaikat Allah. Malaikat Allah itu tidak dapat kita lihat. Akan tetapi malaikat Allah itu bisa kita rasakan keberadaannya. Karena apa? Karena malaikat Allah itu adalah makhluk yang gaib, makhluk yang tidak bisa dilihat tetapi bisa kita rasakan. Karena apa? Malaikat selalu mengawasi kita. Malaikat selalu mencatat amal perbuatan yang kita lakukan, baik amal yang baik ataupun amal yang buruk. Malaikat selalu mengawasi, malaikat selalu mencatat kita. Maka malaikat tidak bisa kita lihat tetapi bisa kita rasakan keberadaannya.
Nah, yang selanjutnya yaitu tentang ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang iman kepada malaikat Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rusulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may ya'fur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'idan, yang berarti ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rusulihi, beriman kepada Allah dan Rasulnya, wal kitabil ladzi nazzala ala rusulihi, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, wal kitabil ladzi anzala min qabl, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya, wa may ya'fur, barang siapa yang ingkar, billahi kepada Allah, wa malaikatihi kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi dan kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir dan hari kemudian, faqad dhalla dhalalan ba'idan, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 136. Yaitu tentang sifat-sifat malaikat Allah. Yang pertama adalah taat dan tunduk kepada perintah Allah. Jadi malaikat itu mempunyai sifat taat dan tunduk kepada perintah Allah. Sami'na wa ata'na. Jadi mendengar kemudian melaksanakan. Ini adalah malaikat Allah. Kemudian senantiasa bertasbih kepada Allah. Jadi beribadah kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Karena malaikat tidak memiliki hawa nafsu, hanya taat kepada Allah. Kemudian tidak pernah bosan untuk bertasbih kepada Allah. Nah, yang keempat, memiliki kemampuan lebih dari makhluk Allah yang lainnya. Kemudian yang kelima, selalu menyelaksanakan perintah Allah dan tidak pernah melalaikannya. Kemudian yang terakhir, tidak pernah menyombongkan diri. Itu adalah sifat-sifat dari malaikat. Tentang perbedaan malaikat jin dan manusia. Jadi perbedaan dari malaikat jin dan manusia, malaikat itu terbuat dari nur atau cahaya, sedangkan jin itu diciptakan dari api dan manusia adalah diciptakan dari tanah. Kemudian malaikat bersifat makhluk gaib, jin juga makhluk gaib, sedangkan manusia adalah makhluk kasat mata. Kemudian selalu patuh dan taat pada Allah, itu adalah sifatnya malaikat. Sedangkan jin ada yang patuh dan ada yang ingkar, dan manusia ada yang patuh dan ingkar. Kemudian malaikat tidak makan dan minum, jin makan dan minum, manusia juga makan dan minum. Kemudian malaikat pikiran selalu jernih dan lurus, sedangkan jin pikiran bisa berubah-ubah, dan manusia juga pikirannya dapat berubah-ubah. Kemudian malaikat punya hawa nafsu, sedangkan jin memiliki hawa nafsu, dan juga manusia juga memiliki hawa. Kita lanjut ke nama-nama malaikat dan tugasnya. Yang pertama yaitu Jibril. Malaikat Jibril tugasnya yaitu menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul Allah. Kemudian malaikat Mikail yaitu bertugas
membagi rezeki kepada seluruh makhluk, menurunkan hujan dan juga mengatur angin. Kemudian malaikat Israfil meniup sangkakala menjelang hari kiamat, itu adalah malaikat Israfil. Jadi meniup sangkakala untuk menghancurkan bumi, kemudian yang kedua meniup sangkakala untuk membangkitkan seluruh manusia. Nah, kemudian malaikat Israel yaitu malaikat yang bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk apabila ajalnya telah tiba. Kemudian malaikat Raqib yaitu bertugas mencatat amal perbuatan baik manusia. Nah, kita lanjut, masih ada malaikat Atid yaitu bertugas mencatat amal buruk manusia. Jadi amal buruk yang dilakukan oleh manusia maka dicatat oleh malaikat Atid. Kemudian malaikat Mungkar yaitu malaikat yang bertugas menanyai manusia di alam kubur. Kemudian malaikat Nakir juga sama, yaitu menanyai manusia di alam kubur. Kemudian ada malaikat Ridwan. Nah, malaikat Ridwan di sini bertugas sebagai penjaga pintu surga. Kemudian yang terakhir ada malaikat Malik, yaitu bertugas menjaga pintu neraka. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang pertama, akan menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita beriman kepada malaikat Allah, maka kita akan menambah rasa syukur kita. Rasa syukur bagaimana kita diawasi oleh malaikat Allah. Kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan hidup, kemudian kita bisa beramal baik. Itu adalah menambah rasa syukur kepada Allah. Kemudian yang kedua, menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak dilihat oleh orang lain. Kita semangat beribadah, kemudian kita melakukannya dengan ikhlas beribadah walaupun tidak ada yang melihat. Karena apa? Karena Allah sudah mengutus malaikat Raqib dan Atid untuk mencatat amal perbuatan kita. Maka kita semangat untuk melakukan amal perbuatan yang baik karena ada malaikat Raqib yang mencatat. Kemudian yang selanjutnya menumbuhkan cinta terhadap amal solih dan perbuatan baik. Nah, menumbuhkan rasa cinta beramal, cinta bersedekah, kemudian menolong. Karena apa? Semua akan dicatat oleh Allah melalui malaikat yang diberikan tugas oleh Allah, yaitu malaikat Raqib. Nah, kemudian semakin giat dalam berusaha karena ada malaikat, siapa? Malaikat Mikail yang membagi rezeki, maka kita semakin giat dalam berusaha. Kemudian yang selanjutnya yaitu menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Jadi keimanan kita akan bertambah, ketakwaan kita bertambah karena selalu diawasi oleh malaikat-malaikat Allah. Karena amal dan perbuatan akan dicatat oleh Allah, maka kita keimanan dan ketakwaan kepada Allah akan semakin bertambah kalau kita memiliki rasa iman kepada malaikat Allah. Nah, kemudian yang terakhir menambah kesadaran terhadap alam wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera. Jadi kita adalah, nah ini pertanyaan untuk kalian yang telah mendengarkan materi tentang iman kepada malaikat Allah. Coba berikanlah 5 contoh beriman kepada malaikat Allah.
pembahasan tentang iman kepada malaikat Allah semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga bisa menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita, menambah semangat dalam berusaha, bekerja maupun semangat dalam belajar, karena kita diawasi oleh malaikat-malaikat Allah. Malaikat tidak terlihat tetapi bisa kita rasakan keberadaannya. Nah, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.